Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 18 Maret 2023 dalam pekan ketiga Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan sabda-Mu sebentar lagi yang kiranya menguatkan hati kami untuk semakin mengenal Engkau, Allah yang hidup. Biarlah kami boleh mempersembahkan kasih setia kami kepadamu dengan bersikap jujur dan rendah hati di hadapan-Mu untuk mengakui segala kedosaan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea, bab 6, ayat 1-6. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam, tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, Aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih dari kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan.
Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion. Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem, maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 18, ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah
sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan terbaik, hati yang remuk redam. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Seorang laki-laki mengantuk sehabis makan siang. Ia terlelap di kursi malasnya di ruang keluarga. Beberapa saat kemudian, ketika terbangun, ia melompat berdiri dari kursi malasnya dan menggerutu. Mengapa ada bau yang tidak enak tercium di ruangan ini? Ia pergi ke ruang makan untuk minum, tapi ternyata di ruang itu juga masih tercium bau yang sama. Dengan kesal ia mulai mengomel pada orang di rumahnya. Mengapa rumah ini jadi bau seperti ini? Maka ia pun keluar ke teras rumahnya dan astaga, ternyata di luar pun tetap tercium baunya. Apakah polusi udara ini sudah menyebar ke seluruh negeri dan bahkan seluruh dunia? Beginilah bila penanganan sampah sembarangan. Begitu laki-laki itu mengomel sambil berjalan masuk mendapati istrinya yang sedang menjahit. Istrinya memandangi suaminya dan serta-merta mengambil kaca pembesar yang ada di dekatnya. Perempuan tua itu mendekatkan dirinya ke muka suaminya seraya memasang kaca pembesar tersebut di antara mereka. Ini loh, kamu sendiri yang kurang bersih mencuci mukamu. Tuh, ada sisa-sisa sambal terasi menempel pada kumismu, ujar perempuan itu sambil menyerahkan kaca pembesarnya kepada suaminya. Ibu, bapak, kaum muda, dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sikap menyalahkan dan memandang rendah pihak lain serta menganggap diri paling benar menjadi kisah klasik dan umum kita jumpai sehari-hari. Melalui perumpamaan hari ini, Yesus mengingatkan bagaimana seseorang seharusnya bersikap kepada sesamanya, apalagi kepada Tuhan. Minimal ada 4 sikap yang ditunjukkan dengan jelas oleh orang Farisi pada perumpamaan ini terhadap sesamanya, yaitu memegahkan diri sendiri, merasa diri paling benar, dan menganggap rendah pihak lain, serta menghakiminya. Di sisi lain, terhadap Allah, orang Farisi ini bersikap lebih tidak pantas lagi. Ia merasa sudah baik-baik saja dan tidak membutuhkan Allah lagi. Ia bersikap seolah sudah sangat mengenal Allah, sehingga merasa selevel dengannya. Benarkah sikap seperti itu? Bagaimana mungkin seorang mengatakan mengenal pihak lain jika semata-mata berdasarkan asumsi sendiri, apalagi melihatnya melalui kacamata kepongahan pada diri sendiri? Orang Farisi itu membanggakan semua yang telah dilakukannya menurut hukum Taurat, puasanya, perpuluhannya, dan semua perbuatannya yang dianggapnya baik dan tidak melanggar hukum. Padahal melalui nubuat Nabi Hosea bab 6 ayat 6, Allah berfirman, "Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah,
lebih daripada kurban-kurban bakaran. Mazmur 51 ayat 19 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sikap yang rendah hati dan jujur, mengakui kesalahan, sadar akan kelemahan dan dosa, serta mengandalkan pengampunan Allah, itulah persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi tanpa disadari, kita juga seperti orang Farisi, merasa diri paling suci atau paling benar, cepat menghakimi orang lain, atau bergosip tentang kelemahan dan kesalahan sesama kita. Kadang kita juga suka mengkritik keadaan yang dianggap tidak baik, seperti cerita sang lelaki berkumis di awal renungan ini, padahal bau yang dikomplainnya itu menempel pada dirinya sendiri. Ini sama dengan orang yang menyalahkan orang lain, padahal sumber utama masalah berasal dari dirinya. Sikap demikian menyulitkan kita untuk menyadari diri sebagai orang yang terbatas dan sama-sama penuh dosa dan kesalahan. Kesediaan kita untuk mengakui dengan jujur, tulus, rendah hati, dan bersedia untuk bertobat dengan menggantungkan harapan keselamatan kita hanya kepada Allah, itulah persembahan terbaik yang bisa kita bawa kepadanya untuk menyongsong Paskah, kebangkitan dari kehidupan manusia lama kita. Mari kita gunakan kesempatan Paskah tahun ini untuk menerima sakramen tobat yang sudah disediakan oleh gereja bagi kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, penebus dan penyelamat hidup kami, kami datang kepadamu untuk mengakui segala kesalahan, dosa, dan kelalaian kami. Dengan pertolongan rahmat-Mu, bimbing kami agar dapat membawa pertobatan kami dalam kesadaran penuh dan membawa hati yang remuk redam ini ke hadapan-Mu untuk beroleh pengampunan dan pertobatan sejati. Sebab Engkaulah pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.